Jika seorang guru melakukan sebuah aktivitas pembelajaran sebagai berikut. A. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik. Yang kedua, membekali peserta didik tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, melakukan sebuah penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Nah, pertanyaannya, maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran berbasis A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanisme, atau D. Behaviorisme. Nah, sebelum kita menjawab tentang pertanyaan ini, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan konstruktivisme, kognitivisme, humanisme, dan behaviorisme. Tentang teori behaviorisme yang pertama, yaitu adalah teori behaviorisme itu pendidik atau guru itu sangat mendominasi dalam proses berkegiatan belajar mengajar. Tugas dari guru itu memindahkan pengetahuan ke orang yang sedang belajar dengan cara memberikan stimulus, penghargaan atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai hasil belajar yang tentunya lebih baik. Yang pertama itu tentang menentukan materi pembelajaran, yang kedua memecah bagian materi pembelajaran, bisa disebut juga dengan pokok bahasan, subpokok bahasan atau topik dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyajikan materi pembelajaran, yang keempat memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan lisan maupun tulisan, tes atau kuis, atau latihan dan tugas-tugas. Yang kelima, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Keenam, memberikan penguatan, bisa penguatan positif dan juga bisa penguatan negatif atau sebuah hukuman. Yang ketujuh, yaitu adalah tentang evaluasi terhadap hasil belajar. Nah, ini adalah dari pembahasan teori behaviorisme. Terus yang kedua yaitu adalah teori kognitivisme, yaitu adalah peranan pendidik menurut teori kognitivisme itu adalah sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi kognitif yang terdapat pada diri peserta didik itu sendiri dan lebih mementingkan sebuah proses daripada hasil, yang meliputi yang pertama yaitu adalah memilih materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan topik-topik yang akan dipelajari peserta didik. Yang ketiga, mencari contoh-contoh tugas-tugas ilustrasi yang dapat digunakan pendidik untuk bahan ajar. Keempat, mengatur topik peserta didik dari konsep yang paling konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Ini adalah teori bahasan kognitivisme. Terus yang ketiga yaitu adalah teori konstruktivisme, yaitu adalah sebuah proses pembelajaran adalah berpusat pada siswa. Ya, kalau konstruktivisme itu berpusat pada siswa, adanya sebuah penyelesaian masalah, proses menemukan interaksi sosial dan pengetahuan atau sebuah pemahaman baru, mengembangkan kerangka berpikir dan kreasi. Meliputi yang pertama yaitu adalah tahap apersepsi, yaitu tentang sebuah konsep awal, memancing pertanyaan atau memancing keaktifan siswa. Yang kedua, yaitu adalah tahap eksplorasi, yaitu mengilustrasikan sebuah pengalaman atau pemahaman. Yang ketiga, tahap diskusi dan penjelasan konsep. Yang keempat, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Biasanya dalam tahap pengembangan dan aplikasi konsep ini, guru menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya. Terus yang keempat yaitu adalah humanisme, yaitu cenderung mengarahkan siswanya untuk dapat berpikir secara induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan sebuah kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, serta adanya umpan balik positif. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Bahwa jika seorang guru melakukan sebuah aktivitas sebagai yang pertama, yaitu adalah berperan sebagai fasilitator, berarti guru itu sebagai fasilitator.
Ya. Terus yang kedua, membekali peserta didik tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses. Berarti adanya fokus dalam sebuah hasil dan proses. Terus yang ketiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku. Nah, ini adalah sebuah penyelesaian masalah. Nah, sedangkan yang namanya konstruktivisme, kognitivisme, humanisme, behaviorisme itu berpatokan pada apa? Yang pertama konstruktivisme dulu, kita akan bahas. Yang namanya konstruktivisme itu berpatokan pada sebuah hasil dan proses fasilitator adanya menemukan atau menyelesaikan sebuah masalah. Itu adalah di konstruktivisme. Sedangkan kognitivisme yaitu adanya hasil dan proses fasilitator penataan sebuah materi konkret ke abstrak atau yang sederhana ke kompleks. Itu adalah kognitivisme. Yang humanisme yaitu antara sikap dan fasilitator. Ya, terus yang behaviorisme yaitu lebih condong pada hasil serta sebagai fasilitator. Berarti jawabannya yang tepat yang mana? Tentunya yaitu adalah jawaban pilihan yang A. Konstruktivisme. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Prinsip konsistensi sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian sebuah materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan sebuah perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. D. Cakupan indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian sebuah kompetensi dasar. E. Keseluruhan kompetensi silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari prinsip-prinsip pengembangan silabus ya. Nah, kita cari yang namanya prinsip konsistensi itu yang seperti apa. Nah, kita akan bahas dulu ya tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu adalah prinsip pengembangan silabus ilmiah, secara ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ini adalah ilmiah. Yang kedua, relevansi, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu adalah sistematis. Sistematis yaitu adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai sebuah kompetensi. Yang keempat, yaitu adalah konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten, ajek antara KD atau kompetensi dasar ya, indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya ada yang memadai, yaitu adalah cakupan indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian sebuah kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya yaitu adalah aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, fleksibel atau fleksibilitas yaitu adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Sedangkan yang menyeluruh yaitu adalah komponen silabus itu mencakup tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu mencakup 3 ranah. Berarti yang mana ini pilihannya?
Kalau pilihan yang A, yaitu adalah lebih condong pada sebuah relevansi. Kalau yang B, ini lebih condong pada konsistensi. Kalau yang C, tentang lebih condong pada aktual dan kontekstual. Sedangkan yang D, yaitu adalah lebih condong pada memadai. Sedangkan yang E, yaitu adalah lebih condong pada fleksibel atau fleksibilitas. Berarti pilihan yang tepat yang mana? Tentunya adalah pilihan yang B, konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Adalah A. 1. Mendesain perencanaan proyek. 2. Menyusun jadwal atau create and schedule. 3. Penentuan pertanyaan mendasar. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Mengevaluasi pengalaman. 6. Menguji hasil. Nah, urutan yang benar yang mana? A. 1, 2, 3, 4, 6, 5. B. 3, 1, 2, 4, 6, 5. C. 2, 3, 4, 1, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E. 2, 1, 3, 6, 5, 4. Nah, yang mana ini pilihan yang tepat? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya project based learning itu mempunyai sintak ya, mempunyai sintak atau sebuah langkah-langkah. Tentunya yaitu adalah yang pertama yaitu tentang pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. 4. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek peserta didik. Kelima, menguji hasil. Keenam, evaluasi pengalaman mengevaluasi sebuah pengalaman belajar maksudnya. Nah, kita kembali ke soal. Bahwa yang namanya sintak project based learning itu ada 6 ya, ada 6 langkah atau 6 sintak. Kita akan bahas. Oke, ini adalah gambaran dari sintak project based learning, yaitu yang mana antara yang berarti ini yang 3 ya, antara yang 3, 1, 2, 4, 6, 5. Oke, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan sebuah refleksi. Tujuan dari diadakannya sebuah refleksi adalah sebagai berikut, kecuali A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan belajar. B. Untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. C. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. D. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan. E. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Oke. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu yang namanya refleksi atau tujuan refleksi bagi guru itu ada 5 macam. Yang pertama, yaitu adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Yang keempat, untuk merancang upaya optimalisasi proses dan hasil belajar. Yang kelima, untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini adalah tujuan refleksi bagi pendidik atau guru. Oke, kita kembali ke soal. Bahwa yang namanya refleksi itu kan, kita ini kan yang dicari adalah yang tidak refleksi. Untuk pilihan yang A, yaitu adalah sebuah refleksi ya, sebuah refleksi. Yang B juga sebuah refleksi. Yang C itu juga sebuah tujuan dari refleksi. D juga sebuah tujuan refleksi. Berarti yang E
tentunya bukan sebuah refleksi. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Jawaban yang E. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itulah sekian pembelajaran teknis untuk PPPK pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.